Pemirsa Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik narkoba jenis pil PCC di kawasan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan itu polisi berhasil mengamankan satu pelaku. Seperti inilah suasana penggerebekan sebuah rumah di kawasan Citerep, Bogor yang dijadikan pabrik pembuatan narkotika golongan 1 pil PCC. Tanpa perlawanan, polisi berhasil meringkus satu pelaku. Selain pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti di TKP. Berbagai bahan narkotika, mesin, hingga ribuan pil PCC ditemukan polisi di rumah yang disulap menjadi pabrik narkotika. Hingga saat ini, Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan pembuatan pil PCC. Sementara satu pelaku yang berhasil ditangkap kini digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Dari Kabupaten Bogor dan Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Satgas Gabungan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dari jaringan internasional asal Tawau, Malaysia di pelabuhan tradisional Somel Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tim gabungan TNI AL berhasil menangkap seorang terduga kurir narkoba berinisial WP berusia 25 tahun asal Tarakan Barat. Penangkapan berawal dari gerak-gerik pelaku yang mencurigakan. Saat diperiksa, dari dalam tas pelaku ditemukan 3 bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 142 gram. Pelaku mengaku diperintah oleh rekannya berinisial AD yang berdomisili di Malaysia untuk berangkat dari Tawau membawa sabu ke Sebatik. Dari aktivitas ini, pelaku mendapatkan imbalan Rp500 Malaysia atau sekitar 1,7 juta rupiah. Barang buktinya yang diamankan yaitu 3 bungkus plastik dan depan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto estimasinya 142 gram. 1 tas ransel berwarna coklat, 1 tas lempang kecil, kartu identitas KTP, HP Android merek Oppo beserta charger, uang rupiah berjumlah Rp505.000, uang ringgit berjumlah. Calon Bintara Polri jadi korban begal saat akan berangkat tes di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban terluka di tangan dan kaki saat menghadapi 3 pelaku. Calon siswa Bintara Polri Satrio Mukti Raharjo dibegal saat berangkat tes psikologi di Sekolah Menengah Kejuruan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban yang sedang naik motor menuju lokasi tes tiba-tiba dipepet dan diikuti oleh 3 orang. Korban dibegal di kawasan Kebon Jeruk. Korban pun sempat melawan namun tak kuasa hadapi serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban terluka di bagian tangan dan kaki. Motor dan telepon genggam diambil paksa dan dibawa kabur oleh 3 pelaku begal. Tak lama, polisi berhasil meringkus ketiga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku terdiri dari 5 orang. Mereka saling berbagi peran dalam beraksi. Dalam pengejaran, 1 orang sebagai pelaku utama tewas saat mencoba melawan polisi. Dari hasil keterangan pelaku, mereka sudah melakukan 3 kali. Kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei, kurang lebih jam 2 subuh. Kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku. Namun dalam pengembangan tersebut, pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur, menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang
Yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki. Hingga kini seluruh pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui keterangan tertulis memberikan penghargaan kepada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang karyawan pabrik juga menjadi korban begal. Korban pasrah kehilangan motornya karena 6 pelaku bersenjata celurit dan golok. Rekaman CCTV milik warga memperlihatkan 6 orang pelaku begal saat beraksi menghadang dan merampas sepeda motor milik karyawan yang hendak berangkat kerja di Jalan Cipete Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa dini hari. Korban yang ketakutan langsung melepaskan sepeda motornya dan berlari meminta tolong warga. Sementara ke-6 pelaku kabur membawa sepeda motor korban. Menurut warga sekitar, aksi begal di lokasi ini sudah 2 kali terjadi. Warga mengaku trauma dan resah dengan kawanan begal yang diduga masih berusia remaja ini. Aku di sini setahun ini agak sering waktu itu motor terus begal udah 2 kali. Begalnya itu maksudnya bawanya kulit panjang kayak gitu. Takut pokoknya lihat itunya aja takut mas. Korban melintasi jalan tersebut, kemudian dipepet dan diberhentikan oleh 6 orang dengan menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda motor. Kemudian korban diancam menggunakan sejenis celurit dan golok. Kemudian karena korban takut, akhirnya korban lari dengan meninggalkan sepeda motornya. Akhirnya sepeda motor bisa dibawa kabur oleh pelaku. Saat ini kasus dalam penanganan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli di jam-jam rawan serta melakukan tindakan tegas kepada para pelaku begal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang remaja pelaku begal babak belur dihajar massa. Pelaku sempat mengaku sebagai korban kepada warga sekitar. Sempat mengaku keluarga sebagai korban, remaja pelaku begal ini yang ditangkap oleh warga di Desa Cipecang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, babak belur dihajar massa. Ia ketahuan telah merampas paksa 1 unit sepeda motor di desa lain namun berhasil disusul korban. Menurut Ketua RW setempat, pelaku bersama 2 orang rekannya melaju dari arah Cikarang menuju Cilengsi, menggunakan 2 sepeda motor. Saat di lokasi, pelaku yang mengendarai motor korban yang ia telah rampas mengalami kecelakaan. Warga saat itu hendak menolongnya namun malah kabur hingga akhirnya dikejar oleh warga. Saat ditangkap, pelaku sempat mengaku sebagai korban begal. Namun ia tak berkutik saat korban tiba di lokasi dan menemukan motor yang sebelumnya dirampas pelaku dengan ancaman senjata tajam. Yang jatuh 1 orang, yang lainnya kabur. Masuklah ke dalam dikejar. Dia ngomongnya bahwa dia apa saya korban, bukan pelaku. Ya nggak mungkin dong namanya pelaku harus kabur lari kan gitu aja, diamankanlah sama warga. Pelaku yang sudah babak belur akhirnya dijemput oleh petugas Polsek Cilengsi dan masih dalam proses penyelidikan untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, puluhan emak-emak menggerebek sebuah rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka menduga rumah tersebut sebagai tempat prostitusi terselubung. Emak-emak bersatu dan keroyokan menggerebek sebuah rumah petakan di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bung ayah dari ngarana abang cicing dia soalan geus berbuat salah mencemari kampung salah. Mereka sambil berteriak dan menjebol pintu rumah dijadikan tempat prostitusi. Lantaran rumah ini dijadikan sebagai transaksi
untuk prostitusi. Namun saat digerebek, pemilik rumah sudah kabur. Sementara pemerintah desa setempat sudah memperingati kepada pemilik rumah untuk menutup kegiatan prostitusi lantaran warga sudah geram dari aktivitas kegiatan maksiat ini. Demo semalam ada penggerebekan. Warga dari kemarin juga udah curiga. Terus semalam kan dipancing tuh. Udah gitu kan ada bukti. Makanya sekarang ibu-ibu pada ngambek semua, pengennya dihancurin aja itunya. Cuma kan namanya warga kalau ngadain aksi tetap nyari bukti. Ternyata semalam ada bukti kejadian di tempat ini. Meski mengaku sempat mendapat ancaman, namun emak-emak di Bogor mengaku tidak takut dan kembali akan melakukan tindakan serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika rumah ini tidak ditutup secara permanen. Berpura-pura hendak membeli, dua emak-emak justru mencuri sebuah ponsel di Jember, Jawa Timur. Aksi emak-emak itu terekam kamera pengawas. Kamera pengawas CCTV merekam aksi dua emak-emak masuk ke toko handphone di Jalan Letjen Panjaitan, Jember, Jawa Timur. Salah satu emak menanyakan dan meminta karyawan toko memperlihatkan berbagai merek handphone. Saat pelayan lengah, pelaku dengan cepat memasukkan handphone ke dalam baju. Sementara satu emak lainnya juga berpura-pura bertanya handphone ke pelayan lainnya sambil mengalihkan perhatian. Usai beraksi, kedua emak tersebut langsung meninggalkan toko menggunakan becak. Nah, yang satu ibunya itu tanya-tanya tentang handphone, tapi yang satunya itu langsung mau beli handphone. Jadi otomatis kan saya langsung bawa ke sini buat cek stok. Setiap HP itu kan promonya beda-beda. Ya udah, saya itu cek dulu di handphone. Pas saya cek di handphone ternyata ibunya itu pelan-pelan itu ngambil handphonenya. Jadi saya nggak. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga 16 juta rupiah. Kasus pencurian ini pun telah dilaporkan ke Polsek Sumbersari, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pria lansia di Pasuruan, Jawa Timur mengaku dua organ vitalnya hilang usai operasi prostat. Merasa dirugikan, korban menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit. Seorang pria lansia mendatangi kantor manajemen RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk memprotes tindakan medis atas hilangnya alat vital miliknya setelah menjalani operasi prostat. Lansia ini meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kondisi yang ia alami. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan operasi prostat dengan laser di rumah sakit yang sama 2 tahun lalu. Namun saat operasi terakhir, ia mengaku tidak mengetahui bahwa organ vitalnya diambil. Tahu-tahu hilang gitu? Iya, memang jahitan di sini, dokter saya yang meriksa kaliannya. Pihak manajemen RSUD Bangil mengatakan tindakan operasi prostat sudah sesuai standar operasi prosedur atau SOP dan mendapat persetujuan pihak keluarga. Pengambilan buah zakar atau testis atau namanya orkidektomi. Tujuannya untuk supaya kanker prostat tadi tidak tambah berat. Soalnya kalau memberat bisa menyebar di sekitar saluran kencing, juga bisa menyebar ke otak, ke tulang dan sebagainya, sehingga itu akan kalau sampai ke sana akan mengancam nyawanya. Sebelumnya diketahui pria lansia ini merupakan pengantin baru. Ia menikah untuk kedua kalinya usai istri pertamanya meninggal dunia. Meski belum menempuh jalur hukum, permasalahan ini telah diserahkan kepada pihak kuasa hukum. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.